Layarnya lebar dan bisa nampilin tampilan yang maksimal. Bikin meja yang clean juga tanpa adanya CPU yang besar. Ini adalah all-in-one PC plus monitor keluaran terbaru dari Advan. Ini dia Advan One PC. Dilema kantor zaman sekarang itu agak sedikit membingungkan ya, mau nyediain PC atau laptop buat karyawan. Pas pandemi kemarin sih banyak yang hybrid, jadi laptop yang lebih banyak dipilih. Nah sekarang kan udah normal nih, kayaknya mulai bergeser ke PC lagi. PC bikin lebih banyak nampilin konten di layar, suaranya juga lebih lantang dan performa yang biasanya lebih oke. Dan ini ada Advan PC yang memadukan monitor dan CPU jadi satu. Nah, apakah Advan One PC ini udah cukup? Yuk langsung aja kita bahas. Lego. Boxnya sih segede ini aja. Kapan lagi ada PC cuman satu model box kayak gini doang. Di boxnya cukup jelas ya, ada tulisan seri One PC di tengahnya dengan ada info spesifikasi di sampingnya. Di dalamnya kita dikasih langsung ada keyboard dan mouse yang serinya SMK01G. Selanjutnya ada box yang berisikan kabel adapter dan juga lembar panduan pengguna serta garansi. Ada juga monitor stand-nya di sini. Dan yang pasti ada monitor sekaligus PC-nya nih. Kalau udah tinggal skrup-skrup aja bagian bawahnya dan pasangin di meja yang ingin kalian taruh Advan One PC ini. Tinggal colok listrik, udah deh nyala dan langsung bisa kalian pakai. Advan One PC menggunakan bahan metalik untuk menampilkan tampilan yang elegan. Tapi waktu saya taruh di meja kantor, ya normal aja sih, malah kelihatan keren. Saya jadi kesengsem nih, malah jadi terlihat clean. Kalian ngeliatnya juga gitu nggak sih? Kayaknya iya ya. Apa malah terkesan jadul? Enggak sih. Menurut saya sih emang cocoknya untuk penggunaan seperti kantor yang ragam bentuknya sama. Pada bagian bezel kanan kiri atas berlapis warna hitam untuk nambahin aksen layar yang luas. Di bawahnya punya bezel lebih tebal dengan adanya juga kamera mencuat di bagian logo Advan. Lucu juga ya, biasanya ditaruh di atas monitor, tapi ini di bawah gini. Menarik nggak sih ya guys? Kalian suka yang kayak begini nggak sih? Ya, bagus juga sih. Punya stand yang lumayan kokoh lah ya, dan bentuknya juga cukup dinamis. Kalau digoyangin sih emang nggak terlalu steady. Ini juga karena standnya yang bisa kita tilting ngedongak ke atas atau ke bawah. Dibarengi sama keyboard dan mouse-nya berasa jadi satu kesatuan yang solid. Anyway, kalian pasti kebayangnya sama deh sama saya. Ini sih pasnya untuk kantoran, sekolah, atau admin rumah sakit om. Pasti sama kan kalian mikir kayak gitu? Emang iya ya, jadinya nggak ribet sama CPU yang gede-gede. Mending pakai gini aja juga sama kuatnya. Udah gitu buat kamu yang malas rakit PC, ini solusinya. Bayangin aja, konsumsi listriknya jauh lebih kecil. Biasanya rakit PC bisa sampai 500 watt. One PC ini cuma 90 watt aja guys. Mantep banget kan? Monitornya sendiri kalau kita lihat dari samping ini tipis. Padahal mesinnya menyatu di dalam. Di bagian kanan ini juga bisa lihat adanya tombol power, port USB, dan juga USB-C. Ini cuma bisa untuk data aja ya, nggak bisa dipakai buat ngecas. Selanjutnya di bawahnya ada port DC adapter, HDMI port, display port, 2 USB 3.2 Gen 1, RJ45, 2 USB 2.0, line out, dan juga mic in. Wih, lengkap nih, kalian nggak perlu pakai yang namanya USB hub lagi. Surprisingly, kita dapat device yang terbilang ringan, hanya sekitar 5 kg aja lengkap dengan keyboard dan mouse-nya. Jadi ya terbilang untuk setup kayak gini mudah banget. Siapin mejanya, taruh monitornya, colok listrik, nyalain PC-nya, colok dongle USB-nya, udah deh, beres. Layarnya besar berukuran 24 inch dan juga dipadukan dengan resolusi Full HD 1920x1080 pixel. Support 60 Hz yang diklaim bisa mencapai 99% sRGB. Lumayan enak sih layarnya, buat dipakai nonton film atau sekedar YouTube-an asik. Penggunaan standar yang normal juga oke. Anyway, kita udah tes menggunakan Spider X3 Elite di mana bisa kebaca hasil color gamut tesnya, di mana sRGB-nya mencapai 94%, NTSC-nya 69%, Adobe RGB-nya 73%, dan DCI-P3-nya 74%. Kalian bisa lihat ya, nonton film aja masih lumayan oke nih, padahal kondisi filmnya cukup tinggi range warnanya, mulai dari gelap ke terangnya dan sebaliknya. Keren nih guys, kamu pasti suka deh. Nah rasanya percuma ya kalau sejauh ini udah bagus, tapi performanya biasa aja.
Kamu bisa milih ya, ada dua tipe CPU nih. Ada yang menggunakan Intel Core i5 1035G7 generasi 10 dan Intel Core i7 1225U. Ini cukup beda ya dari segi performanya. Walaupun bedanya cuma i5 dan i7, tapi seri i5-nya masih generasi ke-10. Nggak bisa dibilang lemah juga, tapi mau dibandingin sama i7 1225U ini emang jauh lebih kenceng dan stabil. Dan saya tes pakai yang seri i7 ya. Sepertinya kita tahu generasi ke-12 ini menggunakan 2 P-core dan 8 E-core dengan 20 thread. Dimana pastinya akan lebih efisien saat digunakan pekerjaan normal dan tetap kuat saat digunain ngegame ataupun pekerjaan berat lainnya. Kamu ngerti nggak sampai sini? Jangan-jangan bengong aja. Selain itu, perbedaan lainnya adalah seri i5 menggunakan Intel Iris Plus Graphics, sedangkan yang i7 ini menggunakan Intel Iris Xe Graphics. Lalu RAM 8GB SODIMM pada seri i5. Dan untuk yang seri i7 adalah 16GB 2 slot DDR4 3200 MHz. Storage-nya juga lumayan untuk kedua serinya, yaitu 512GB M2 PCIe SSD. Keren banget. Gimana? Kalian udah tertarik dong pastinya? Kita juga udah melakukan tes beberapa benchmark, mulai dari Cinebench R20 kita dapat skor 470 untuk single core dan 1984 untuk multi-core-nya. Lalu Cinebench R23 dengan 607 single core dan 4032 multi-core-nya. Selanjutnya 3D Mark Benchmark bisa dapetin time spy score di 1439 dengan grafik score 1298 dan CPU score-nya di 3759. Selanjutnya PC Mark 10 bisa dapat skor 4851 dengan essential score-nya 10437. Productivity-nya 6466 dan digital content creation-nya 4590. Storage-nya punya kecepatan baca tulis yang bagus, di mana bisa melakukan kegiatan baca hingga 3568,8 megabit per second. Dan kecepatan tulisnya 2723,87 megabit per second. Gila sih guys, cepet banget ini. Kita coba tes main game di 2 game. Pertama saya coba main Genshin Impact di settingan default medium, lalu 60 fps. Dan VSync-nya on, bisa dapetin FPS cukup stabil ya, di atas 35 hingga 40 fps. Namun saat banyak musuh mulai berasa turunnya ke 30-an fps. Sempat juga kena frame drop yang cukup dalam, dimana bisa nyentuh 25 fps. Saran saya sih mainin di settingan lowest aja dengan 60 fps. Kamu bisa main dengan stabil di rata-rata 55 hingga 60 fps. Suatu drop pun masih kisaran di atas 50-an fps. Mantap juga ya ini. Selanjutnya kita main game Valorant. Untuk dapetin di atas 100-an fps, kamu harus set dulu preset di low dengan VSync-nya off. Ini bisa kita mainin lancar dengan rata-rata di atas 100 fps. Maksimalnya bisa mencapai 130 fps. Kita mainin kurang lebih 15 menit dan di kondisi banyak musuh, lumayan bisa turun hingga ke 90 fps. Tapi nyaman banget sih. Kalian kaget nggak? Jujur, saya lumayan kaget nih. Ternyata oke banget juga ya performanya si Advan One PC ini. Menarik juga buat kebutuhan dasar hingga ke game yang lumayan bisa dilibas di sini. Koneksinya juga bisa diandelin karena menggunakan koneksi Wi-Fi 5 dan juga Bluetooth 5.1 untuk mendukung kegiatan sehari-hari kamu. Oh ya, kamu juga udah dikasih web kameranya ya di sini. Penempatannya sih unik ya, tapi ini concern banget buat saya. Pertama, untuk supaya dapat angle yang pas, saya harus dongakin ke bawah atau kursinya dibikin lebih tinggi lagi. Dan jadinya kita harus deket banget ke layar supaya ngepas. Terus concern lainnya adalah karena angle dari bawah. Jadi bentuk proporsi muka saya juga jadi kurang enak. Kayak gendut-gendut gitu ya, tembem. Kalau berada di atas sih nggak masalah kayaknya. Dan faktor lainnya juga menurut saya harus di-upgrade lagi adalah suara speakernya nih. Nih coba deh dengerin, kalian ngerasa gimana? Agak kurang sih, jadi mendingan pakai speaker tambahan lagi supaya lebih nendang. Ngomongin kesimpulan sih, Advan One PC ini jadi pilihan teratas untuk sebuah PC plus monitor yang jadi satu. Udah gitu dibarengi dengan kecanggihan dari performa yang ternyata cakep guys. Nilai plus banget. Nah sekarang balik lagi, kamu mending pilih yang mana? Varian Intel i5 atau i7?
Harganya sendiri untuk varian Intel Core i5 itu di 8.999.000. Sedangkan untuk varian Intel Core i7 di harga 11.999.000. Beda kurang lebih 30%-an ya. Kalau saya sih lebih menyarankan untuk penggunaan lama, pakai aja yang varian i7. Tapi budget 8 jutaan buat punya One PC ini not a bad idea juga nih. Gimana? Jadi bingung saya kan? Kalau menurut kalian, mending yang mana? Oke guys, demikian video mengenai Advan One PC ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.